KDM sidak langsung atau terjun langsung ke lokasi tambang tengah malam. Diduga ada laporan dari warga tambang yang sudah tidak mempunyai izin operasional, bahkan sudah disegel, tapi masih saja beroperasi. Mendengar kabar berita itu dari warga, KDM langsung perintahkan kepala daerah untuk mengawasi tambang tersebut. Apakah benar masih beroperasi atau tidak. Setelah lama berjalan, warga masih saja melaporkan tindakan seperti biasa. Yang disampaikan oleh warga adalah tambang itu masih saja beroperasi di tengah malam. Bahkan fasilitas jalan provinsi pun jadi korban. Karena KDM tidak mendapatkan informasi dari kepala daerah, alhasil KDM dengan sangat percaya diri menanggapi informasi yang datangnya langsung dari warga. KDM pun langsung turun sidak tengah malam. Alhasil memang itulah faktanya. Ternyata tambang yang selama ini sudah disegel dan tidak ada izin operasional. Benar yang dikatakan warga. Ternyata masih saja ada yang bekerja. Padahal status tambang tersebut sudah tidak berdaya, tidak ada izin operasional, bahkan sudah disegel. Alhasil di situ KDM langsung ngamuk dan kecewa kepada pemerintah daerah tersebut karena tidak bisa menjaga komitmen apa yang telah disepakati. Di situ pun KDM langsung menindak tegas si tambang tersebut untuk dibawa ke ranah hukum atau pidana. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, KDM pun ambil sikap tegas kepada pemerintah daerah tersebut untuk tidak atau membatalkan komitmen KDM yang ingin membangun fasilitas jalan di daerah tersebut. Karena rasa ketegasan KDM ini sangat luar biasa. Bahkan yang ingin diperbaiki jalan tersebut, daerah tersebut adalah tempat KDM tinggal, yaitu Subang. KDM tidak peduli mau itu tempat tinggal daerah KDM ataupun bukan. Kalau itu sudah melanggar aturan, KDM sikap tegas, tetap komitmen menjalankan pemimpin amanah. Di sini kita baru sadar teman-teman, dan baru kita pahami betapa cintanya KDM terhadap lingkungan dan warganya. Tidak peduli itu tempat tinggal KDM atau bukan. Kalau memang tidak bisa amanah untuk menjaga dan merawat, maka KDM putuskan untuk membatalkan pembangunan di daerah tersebut. Gila. Nggak pandang bulu ini pemimpin KDM. Salut atas sikap tegas dia sebagai pemimpin. Inilah. Oke teman-teman, untuk video penggerebekan atau sidaknya
dan sikap tegas beliau langsung menelepon untuk membatalkan perihal pembangunan di daerah tersebut, dan KDM juga memberikan uang kompensasi atau uang jalan kepada truk yang memang notabene si truk atau supir truk itu tidak tahu apa-apa, karena mungkin supir truk juga kan ada telepon untuk membawa barang, sedangkan untuk pengeluaran barang atau jual beli barang tersebut si supir truk itu tidak tahu. Tapi disinilah kebijakan KDM langsung memberikan uang ganti rugi kalau bahasa kasarnya, walaupun kalau secara hitung-hitungan mungkin itu ya rugi siapa, nggak ada yang rugi, yang jelas yang rugi ya negara gitu kan. Tapi kebijakan pemimpin atau kebijakan KDM ini mengambil sikap memberikan uang kompensasi kepada truk-truk yang memang sudah siap untuk mengantarkan barang. Alhasil barang langsung diturunkan dan KDM langsung memberikan kepada supir-supir truk yang ada di situ, yang jumlahnya itu lebih daripada 15, langsung dibayar cash di tempat. Mari kita simak videonya. Boom. Kan sudah berapa kali ditutup? Masih. Hitung sudah berapa yang meninggal? Bawa, ketabrak truk besar. Bukan saya. Insinyur Arifin Arifin, di mana alamatnya? di Bandung, Bandung yang punya perusahaannya. yang punya Ardan. Yang punya radio Ardan. Yang punya radio yang punyanya, bener nih. Ini atas perintah siapa? Kalau saya mah petugas Bapak petugas, perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Enggak, Bapak kan ini menjalankan produksi. Iya kan? Untuk menjaga produksi saya mah enggak. Pak, di sini. Satpam, saya mas sebagai satpam. Satpam. Ini yang bagian muat-muatin siapa? Operatornya. Operatornya Kan itu beren pasir teh, kita ditaikin mobil usaha. ada operator. Yang mana operatornya di sini? Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Tahu arti polis lain? Kenapa masih produksi? Kalau masalah itu mah saya kan cuma disuruh atasan Pak. Saya terus tahu, tapi Anda bisa dipidana loh. Anda dapat upah berapa? Dan menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Mohon Nah, kemudian kan saya tidak ada laporannya dan akhirnya saya mengikuti sendiri. Sekarang dan akhirnya saya menemukan ini masih ngangkut di PT Agro tambang ilegal. Dan truknya ngalet lah. Ya karena ini saya ini bagian dari sikap saya, Pak. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Saya tidak boleh Pemprov Jabar ngeluarin duit terus-terusan untuk membangun sebuah daerah yang dimana daerahnya tidak punya keinginan untuk menjaga. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan tuh Pak, jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga senilai 6,5 miliar dan sudah ada alokasinya. Dan tadinya kan minggu depan tuh sudah akan timnya mulai jalan. Tetapi saya karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja Pak. Saya tidak akan bangun. Ya Pak, jadi ini sikap saya sebagai gubernur Pak, walaupun saya tinggal di Subang Pak. Jadi karena tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas Pak. Kita bangun jalan tuh besar Pak, Bapak bisa lihat bagaimana jalan ke arah Bandung, ke arah Pamanukan, ke arah Kalijati, ke arah Segelaherang, ke arah Kasomalang, dan itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Dulu Pak. Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda dari BTT anggarkan saja bangun jembatan itu. Saya terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Di mana ya? Jadi masih di Purwakarta. Terus nyari kemana enak? Karawang berarti. Ya Pak, langsung produksi. Ini. Ini tidak lanjut kan? Iya, boleh. Ini nih.
Ini mobil gitu. Truknya ada berapa tadi ya? Kasih 19 Pak. Yang besar ada 7 Pak. Ini kalau di polis lain ini nggak bisa keluar dong. Paling truknya nanti kita keluarkan, Bapak. Kemudian lokasi kita proses, langsung kita proses. Ya udah. Kita aja. Yang traktor ini kan minyak gitu. Truk juga sebagian tidak ini. Ini yang truk gede ada berapa? 7. 7. Mana sampai truk gede? Nanti kita maintain di sana. Bapak sampai truk gede? 7. Bapak dapat uang jalan berapa? Uang jalan Pak, dia kamu ke Rawang 800 Pak. 800.000 uang jalan. 800 Pak. Ya kan? Kalau pembeliannya bukan tanggung jawab Bapak. Bapaknya ngangkut. Uang jalan 900.000. 200.000 Pak. 900.000. Berapa 7 ya? Mana supir truk yang 7 yang gede? Nah. Ini bagian dulu masing-masing 1 juta, barangnya turunin. Ya rugi kan? Dikasih 1 juta suruh pulang rugi nggak? Nggak kan? Karena barangmu bukan tanggung jawab ini kan? Ya kan? Ya kan? Berarti kosongan, malah untung kan? Produknya mana? Ini. Turunin lagi barangnya. Turunnya tinggal digitukan kan? Iya. Melengkung kan? Nah, yuk. Ya. Langsung turunin aja Pak. Kita turunkan semua. Iya. Nah, lokasi gerbang kita polisi. Di data aja. Nama-nama supirnya. Ya. Mas, udah 7 kan? Nah, 7. Jadi mana? Nah, ya, akhirnya jadi. Nah, kita ada buka. Ya, sok. Ya, Turunan, Pak. Turunin perulang. Yang udah penuh, Yang kecil ada berapa? 19 Pak. nanti biar kita periksa dulu pulang. Yang kosong pulang.